Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Skill Check, Game Melatih Kecepatan, Ingatan, dan Ketajaman. Selanjutnya, perkenalan dari anggota kelompok kami itu yang pertama ada Maka nama saya Ridwan Raffiansyah dengan NIM akhir 144. Perkenalkan nama saya Devin Amar Santoso dengan NIM 23105111150. Perkenalkan saya Dio Zawan Arisetio dengan NIM 231051157. Perkenalkan nama saya Ahmad Faid Baisa dengan NIM akhir 164. dan saya sendiri Amanda Maya Zalika dengan NIM belakang 1167. Selanjutnya, latar belakang dari proyek kami itu Skill Check hadir sebagai solusi dengan 4 permainan utama, yaitu Typing Speed Game, Reaction Time Games, Visual Memory Game, dan Number Memory Game. Aplikasi ini menggabungkan hiburan dan pendidikan, membantu pengguna mengasah keterampilan kognitif sekaligus memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Melalui pengembangan ini, skill check diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam melatih keterampilan individu, khususnya di kalangan mahasiswa, sekaligus mendorong inovasi di bidang teknologi dan pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah dari proyek kami itu yang pertama, bagaimana cara merancang permainan interaktif yang dapat melatih kecepatan mengetik, ketajaman reaksi, daya ingat visual, dan daya ingat numerik. Yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip pemrograman berorientasi objek dalam pengembangan aplikasi berbasis Java untuk permainan ini. Yang ketiga, bagaimana memastikan aplikasi skill check dapat memberikan pengalaman yang mendidik sekaligus menyenangkan bagi pengguna. Yang keempat, bagaimana cara mengukur efektivitas aplikasi skill check dalam membantu meningkatkan keterampilan kognitif pengguna. Dan yang terakhir, bagaimana cara membuat aplikasi skill check mudah digunakan dan dipahami oleh berbagai kalangan pengguna. Selanjutnya, di sini tujuan dari proyek kami itu yang pertama, merancang dan mengimplementasikan permainan berbasis Java yang dapat melatih kecepatan mengetik, ketajaman reaksi, daya ingat visual, dan daya ingat numerik. Yang kedua, mengaplikasikan konsep pemrograman berorientasi objek secara optimal dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, menyediakan platform yang interaktif dan edukatif untuk membantu pengguna meningkatkan keterampilan kognitif mereka. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang inovatif bagi mahasiswa terkait pengembangan aplikasi berbasis OOP. Dan yang terakhir, membuat aplikasi yang mudah digunakan dan dipahami oleh berbagai kalangan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada manfaat. Manfaat dari proyek kami itu yang pertama dapat membantu pengguna meningkatkan kecepatan mengetik, ketajaman reaksi, daya ingat visual, dan daya ingat numerik melalui permainan yang dirancang khusus. Lalu yang kedua yaitu menggabungkan elemen pendidikan dan hiburan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan juga efektif. Lalu yang ketiga, menyediakan fitur evaluasi performa yang dapat membantu pengguna memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mendorong peningkatan performa secara bertahap. Menjadi media pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk memahami konsep OOP melalui pengembangan aplikasi berbasis Java. Lalu yang terakhir yaitu dapat memberikan contoh nyata bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi pendidikan yang interaktif dan juga berkelanjutan. Oke, boleh di next. Kemudian di sini ada deskripsi program aplikasi. Yang pertama ada permainan typing speed game, yaitu melatih kecepatan dan akurasi mengetik dengan mengetik kata dalam batas waktu tertentu. Lalu yang kedua ada reaction time game, di mana itu mengukur dan meningkatkan waktu reaksi dengan menekan layar saat warna berubah dari merah ke hijau. Lalu yang ketiga ada visual memory game, yang mana itu menguji daya ingat visual dengan mengingat dan menekan pola yang ditampilkan. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu number memory game, yang melatih ingatan angka dengan mengingat dan mengetikkan deretan angka yang diberikan. Kemudian untuk
Kelas main menu ini berfungsi sebagai antarmuka utama aplikasi, memungkinkan pengguna memilih salah satu dari 4 permainan yang tersedia. Kelas main menu dibangun dengan Java Swing. Kelas ini menggunakan grid layout untuk menata tombol-tombol permainan secara rapi. Sementara di Actioner List, pada setiap tombol mengarahkan ke kelas permainan terkait. Dengan desain modular ini, main menu menjadi pusat navigasi aplikasi yang sederhana dan efektif. Kemudian untuk reaction time, kelas ini tuh menguji dan mengukur waktu reaksi pengguna. Saat pengguna memulai permainan, mereka diinstruksikan untuk menekan tombol secepat mungkin setelah tombol berubah menjadi warna hijau. Program kemudian akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menekan tombol dan setelah warnanya berubah, akan menampilkan waktu reaksi tersebut dalam milidetik. Ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui seberapa cepat pengguna dapat merespon perubahan visual, membantu dalam melatih dan meningkatkan kecepatan reaksi. Kemudian untuk pada kelas numbering memory game, ini mempersiapkan tampilan dan kontrol permainan seperti tombol, label, dan input. Saat tombol mulai ditekan, permainan dimulai dengan menampilkan aturan angka acak sesuai dengan level permainan. Jadi si pemain ini harus meningkatkan urutan angka tersebut, kemudian memasukkannya kembali ke dalam input. Jika jawabannya benar, maka level permainan akan meningkat, dan urutan angka yang lebih panjang akan ditampilkan. Jika jawabannya salah, permainan akan berakhir dan pesan game over akan muncul dengan informasi tentang level tertinggi yang dicapai. Program ini melibatkan timer untuk menampilkan urutan angka dalam waktu tertentu dan memastikan interaksi pengguna sesuai dengan urutan yang benar. Ini untuk tampilannya. Next. Next. Kemudian yang untuk visual memory game ini, kelas ini menguji dan melatih kemampuan memori angka pengguna. Pengguna harus mengingat dan memasukkan urutan angka yang ditampilkan dalam waktu singkat. Setiap jawaban yang benar akan meningkatkan level permainan dengan urutan angka yang lebih panjang. Sedangkan jawaban yang salah akan mengakhiri permainan dan menampilkan level tertinggi yang dicapai oleh pengguna. Next. Oke, kemudian di sini ada penjelasan dari kode programnya. Yang pertama pada permainan Typing Speed Game. Yang pertama ini program ini bertujuan untuk mengukur kecepatan dalam mengetik pemain dalam kata per menit atau word per minute (PM). Pemain diberikan kalimat acak yang dihasilkan oleh fungsi generate sentence seperti yang ada di gambar sini untuk diketik dalam waktu yang ditentukan. Lalu yang kedua, variabel seperti time remaining digunakan untuk menghitung mundur waktu permainan, sementara words type merekam jumlah kata yang diketik dengan benar, seperti yang terdapat pada gambar di sini. Oke, next. Oke, yang ketiga yaitu fungsi check input, yang mana memvalidasi input pengguna berdasarkan kata pertama dalam kalimat. Jika kata cocok, sistem akan memotong kata tersebut dari daftar dan memperbarui skor. Lalu yang keempat dan terakhir, hasil akhir dihitung menggunakan fungsi update WPM. Dengan membagi jumlah kata yang berhasil diketik dengan waktu yang telah berlalu. Baik, selanjutnya lanjut penjelasan kode program pada reaction time game. Jadi pertama, game ini menguji kecepatan reaksi pemain terhadap perubahan warna tombol. Kedua itu ada fungsi start game. Ini menentukan waktu acak 2-5 detik sebelum tombol berubah menjadi hijau dan memberikan tantangan unik kepada pemain. Yang ketiga, waktu reaksi dihitung menggunakan sistem current time mills, yaitu selisih antara waktu tombol berubah dan saat tombol ditekan. Dan ini gambar dari sistem. Lanjut ke empat hasil, akhirnya ditampilkan dalam satuan milidetik, memberikan pengguna feedback langsung, jadi ditampilkan feedbacknya atas performa pengguna. Lanjut ke pada number memory game sama, jadi game mengukur kemampuan pemain dalam mengingat urutan angka yang semakin panjang di setiap level. Kedua, ada fungsi general T-sequence, ini menghasilkan angka acak, jadi berdasarkan level saat ini, sementara dia fungsi display second menampilkan angka tersebut selama 2 detik sebelum disembunyikan.
Yang terakhir ini ada, jadi jawaban pemain diverifikasi oleh fungsi check elsewhere. Jika benar, level akan bertambah atau lanjut. Jika salah, pemain berhenti dengan level hasil yang hasil level tertinggi. Boleh di next. Lanjut ke penjelasan mode program pada visual memory game. Yang pertama ini permainan game ini menguji kemampuan pemain mengingat posisi grid dan headlight jadi grip ini dibangun dengan ukuran yang meningkat di setiap level menggunakan fungsi setup grid. Ini ada contoh gambar ya. Kedua ada posisi di headlight ini dipilih secara acak oleh headlight headlight cells. Pemain harus mengklik selnya jika sel yang benar sesuai urutan yang ditambahkan sebelumnya. Boleh next. Yang selanjutnya ada fungsi head handle check lead. Jadi memeriksa klik pemain jika posisi benar, level akan bertambah. Jika salah, pemain berhenti di level tersebut dan hasilnya level tertinggi akan ditampilkan. Boleh di next. Oke, di sini sekarang saya akan mendemonstrasikan hasil proyek kami. Jadi yang pertama ada tampilan dari main menu. Di sini ada welcome to skill check. Jadi ada beberapa tampilan, ada 4 pilihan game. Yang pertama ada typing speed game, reaction time game, number memory game, dan visual memory game. Nah, pertama kita akan mencoba yang typing speed game terlebih dahulu. Nah, di sini langsung dimulai dan kita mengetikkan sesuai yang sama seperti di kalimat ini. Jadi saya mencoba mengetikkan ya. Nah, ketika waktu sudah selesai, di sini akan ditampilkan dari final WPM kita yang terlihat ada 42. Oke, ini untuk game yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang reaction time game. Nah, di sini pertama akan menampilkan tombol yang hanya merah doang. Jika hijau, kita harus mengklik secepat mungkin dan akan menampilkan hasil reaction time kita. Nah, untuk selanjutnya ada number memory game. Di sini kita langsung memulai permainannya. Jadi akan menampilkan angka terlebih dahulu dan kita harus mengetikkan yang sama. Dan setiap level akan bertambah jumlah angkanya. Ini hingga permainan kita game over. Seperti contoh ini. Nah, jadi ntar ada pesan message yang hasil tertinggi level kita. Oke, selanjutnya di sini ada visual memory game. Di sini tampilan awalnya dan kita akan mulai. Jadi akan menampilkan 2 warna biru. Kita harus mengklik warna yang sesuai hingga naik ke level selanjutnya kalau dipencet. Dan ini setiap 2 level akan bertambah 1 sel. Nah, jika salah akan ditampilkan hasil akhir ya. Seperti ini. Oke, berarti sekian dari penjelasan demo kami. Di sini kesimpulan dari program kami, dari ringkasan penelitian, SkillCheck adalah platform edukatif berbasis Java dengan pendekatan OOP yang mengintegrasikan elemen permainan interaktif untuk melatih keterampilan kognitif. Fitur utama yaitu typing speed game, reaction time game, visual memory game, dan number memory game, menawarkan pengalaman belajar yang inovatif. Pendekatan OOP mendukung pengelolaan kode yang efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan. SkillCheck tidak hanya membantu mengembangkan keterampilan kognitif, tetapi juga menjadi media pembelajaran penerapan konsep OOP dalam mengembangkan perangkat lunak. Kombinasi hiburan dan edukasi menjadikannya solusi menarik untuk kebutuhan era digital. Ini berikut adalah dokumentasi proses kami. Ini adalah foto saat pembuatan kode program dari aplikasi. Selanjutnya di foto kedua ada tampilan saat run pengujian aplikasi. Ini saat pembuatan laporan. Dan ini ada saat komunikasi antara anggota untuk mengkoordinasi dan membagi peran kerja. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.